ada di tempat ini. Kami bermegah karena memang perbuatan-Mu itu besar, memegahkan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu di mana kami menjalani hidup ini sambil kami mengalami sekian banyak pertolongan Tuhan menjadi kesaksian dalam hidup kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang terdekat kami, juga bagi teman-teman kami, tetangga-tetangga kami. Maka kami menjadi berbeda karena kami mempunyai pengalaman-pengalaman hebat dengan Tuhan. Kami menjadi berbeda karena Tuhan ada dan kami dapat memperlihatkan Tuhan bagi dunia. Kiranya perbedaan ini Tuhan Engkau tetap luaskan, Engkau percayakan ada di dalam hidup kami umat-Mu. Karena hanya dengan inilah kami dapat dibedakan dengan dunia. Daging kami seringkali masih dapat melakukan kelemahan-kelemahan, tetapi karena Tuhan yang memperkenannya, maka di dalam setiap ibadah apa yang kami beri kepada Tuhan, Tuhan terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah apa yang sudah kami beri lewat pujian kami. Terimalah ya Tuhan ibadah kami yang karena kami berikan dengan hati kami. Tuhan terima. Maka lengkapilah kami, ibadah kami hari ini dengan firman-Mu, dengan hadir-Mu sendiri. Di dalamnya ada kekuatan, ada penghiburan. Apa yang kami hadapi rasanya akan terobati jikalau firman-Mu bersama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam ibadah sore ini. Kiranya hidup mereka menjadi perkenanan Tuhan. Dan Tuhan percayakan hal-hal besar pada hari-hari yang akan datang. Berkati ya Tuhan ibadah ini, berkati pemberitaan firman-Mu, dan kami akan mendengar firman-Mu dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang tertuju kepada Allah, kepada firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin memberi sesuatu yang lain yang tidak biasa saya serikan ya. Karena memang biasa kalau kurang mantep saya melihat satu ayat, maka lebih baik kita melihat hal lain yang tentunya juga dapat memberkati kita ya. Hari ini kita akan bicara tentang kelegaan sejati. Saudara tahu lega itu apa? Lega itu berarti tidak sesak, gitu aja ya. Ada yang orang lega napasnya berarti sesak, tidak sesak napasnya. Lega itu bukan hanya masalah tidak sesak napas juga sebetulnya, tapi satu kondisi, satu keadaan di mana kita merasa bahwa apa yang sedang kita hadapi tidak mempengaruhi hidup kita. Ya, yang kita hadapi ini banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang masalah itu sudah pasti. Ya, perubahan-perubahan itu juga sudah pasti. Perubahan perilaku orang sama kita, perubahan dari keadaan hidup yang kita anggap tidak berjalan, tidak sesuai dengan maunya kita. Nah itu semua dapat menyebabkan keadaan yang cemas, membingungkan, yang membuat hidup kita tidak bebas. Belum lagi takut berapa besar nanti pengaruhnya, apa yang nanti saya akan terima, apakah saya akan menjadi sakit, atau saya nanti akan menjadi terpuruk, atau saya nanti akan ditinggalkan orang-orang. Semua itu saudara mengganggu pikiran kita sehingga hidup itu menjadi tidak enak untuk dijalani. Karena memang dunia ini tidak pernah menawarkan hal yang menyenangkan. Hanya Tuhan. Tapi menemukan kesenangan itu di dalam Tuhan ternyata tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kita sudah duduk mengambil bagian di dalam ibadah, melayani, saudara menyanyi, memuji Tuhan, baik dalam lagu alunan cepat maupun alunan lambat, duduk mendengar firman Tuhan.
menerima doa berkat. Pertanyaannya, ada perubahan nggak? Atau gitu-gitu aja? Tiap minggu ya saya ngikutin ya gitu-gitu aja. Ya. Apakah memang ibadah itu telah mengubahkan hidup kita dan bahkan mengubahkan orang-orang lain yang dekat dengan kita? Seharusnya pengiringan kita kepada Tuhan mampu mengubahkan apapun dan siapapun. Ya. Pelayanan Yesus itu bisa mengubahkan apapun dan siapapun. Contohnya mengubahkan apapun. Benda mati saja, saudara, bisa mengikuti perintah Tuhan. Air tenang menjadi bergejolak. Itu bahkan kalau Yesus mau, batu menjadi roti juga bisa. Apapun bisa berubah. Jangankan makhluk hidup yang memang punya kemampuan untuk menyesuaikan diri sehingga berubah, saudara. Tetapi kalau kemudian perubahan itu membuat hidup kita penuh tanya, ya, kita jadi takut, jadi khawatir. Kira-kira apa yang terjadi untuk hari esok saya bagaimana? Akan lebih baik atau tidak? Maka percayalah saudara, jalan hidup kita sudah tampak atau sudah berasa lebih berat dari hari-hari biasanya. Walau kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Ya. Bahkan di dalam Tuhan kan kita percaya bahwa satu hasta kita menambahkan jalan hidup kita pada pengharapan, itu kemenangan. Tetapi kalau kita justru menggenapi ayat Alkitab, satu hasta kita menambahkan pada jalan hidup kita dengan kekhawatiran, maka yang ada hanyalah kekecewaan. Satu hasta itu satu tapak, satu langkah. Orang kalau jalan biasa, saudaranya, cukup satu langkah itu satu hasta. Kecuali kalau orang memang sedang jalan cepat, nah itu bisa 2-3 hasta. Karena langkahnya agak lebar. Satu hasta saja ditambahkan pada jalan hidup kita dengan keyakinan, dengan pengharapan, hasilnya kemenangan. Tapi satu hasta saudara tambahkan pada jalan hidupmu dengan ketakutan, yang ada itu ya malah kekecewaan nanti. Nah itu sebabnya perlulah kemudian apa yang kita sebut dengan pertolongan. Ini bukan pertolongan pertama pada kecelakaan rohani sebetulnya, tapi sudah pertolongan menyeluruh. Yang paling mendasar dalam hidup manusia itu cuma satu, kelegaan saja. Ketika manusia lega, maka kalaupun di sekitar kita itu ada banyak peristiwa yang menakutkan, tapi kelegaan itulah yang membuat kita menjadi tenang. Nah ini yang penting, saudara. Yang penting ini yang hilang di dalam kehidupan Israel. Begitu pentingnya sampai Yesus pun mengambil perhatian. Karena begitu pentingnya, hilang sudah yang penting ini dalam kehidupan Israel. Tapi karena Yesus tahu bahwa ini penting, dia mengambil perhatian untuk menawarkan satu jalan keluar. Namanya tawaran, boleh diambil, boleh tidak. Kepada orang Israel tawaran ini boleh saya katakan secara mayoritas tidak diambil. Tetapi untuk gereja Tuhan, untuk orang percaya, saya tawarkan kepada saudara per hari ini dengan ayat-ayat ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayat 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ayat-ayat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering kali mendengarnya. Ya. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku,
Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada aku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pertanyaan pertama, saudara kalau baca ayat itu sering-sering bertanyalah kepada diri sendiri karena ayat itu. Ayat 25 tadi berkata, Yesus sendiri mengucap syukur ya, untuk semua hal. Lalu di dalam ucapan syukur itu dia berkata, Bapa, engkau telah sembunyikan itu bagi orang pandai dan orang bijak, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ini kayak orang main teka-teki. Apa sih sebenarnya yang sedang Tuhan sembunyikan dari orang pintar, orang pandai? Lalu kemudian Tuhan harus menunjuk komunitas lain, orang-orang kecil, atau di dalam bahasa lain orang-orang yang polos, orang-orang yang sederhana. Di dalam bahasa yang lebih bagus, orang-orang yang tulus. Nah, gitu. Dinyatakan. Tapi kepada yang pandai, dalam bahasa lain itu kepada orang yang sibuk cari tahu. Itu orang pandai. Bukan berarti orang pandai itu nilai raportnya tinggi melulu, saudara. Ya. Tapi dalam bahasa lain itu diungkapkan orang pandai di sini, orang yang sibuk mencari tahu, mencari alasan. Karena ingin membangun argumentasinya, ingin mendapatkan jawaban atas alasan-alasan itu dengan mikirin terus. Orang yang suka mikir capek gak? Capek. Tapi kalau gak mikir capek gak? Lebih capek. Makanya pakai pikiran saudara itu proporsional. Sama ke orang menggunakan tubuh ini. Dipakai olahraga dan bekerja terus, capek gak? Capek. Saudara pakai ini tidur 24 jam, capek gak? Capek. Bahkan orang lain capek lihat saudara. Dari matahari terbit sampai matahari terbit tidur melulu gitu ya. Bukan cuman kita yang capek, orang lain capek lihat kita. Ya. Jadi artinya saudara, kegiatan berlebihan itu melelahkan. Dan Yesus mengucap syukur untuk satu hal yang Allah sembunyikan kepada orang yang melelahkan dirinya, tapi gak paham dengan sesuatu yang paling penting dalam hidupnya. Kira-kira apa ya? Gitu. Kalau saudara perhatikan judulnya ini kan ajakan juru selamat. Berarti apa yang Yesus mau tawarkan? Karena yang mengajak ini juru selamat. Berarti yang mau ditawarkan keselamatan. Keselamatan itu yang Yesus syukuri adalah Allah sembunyikan kepada orang-orang pintar. Tapi Allah nyatakan kepada orang-orang sederhana, orang-orang yang tulus hati. Pertanyaannya kenapa ya? Kalau keselamatan dapat dijawab argumentasinya dengan pikiran manusia, orang bisa membayar untuk itu. Orang bisa memberi nilai, memberi harga untuk mengkompensasinya, untuk mengaturnya sesuai kehendaknya. Kalau seandainya keselamatan dipikir-pikir, keselamatan ternyata masih bisa kok dibayar dengan makin banyak perbuatan baik. Orang akan kejar perbuatan baiknya, tapi belum tentu orang itu mengejar ibadahnya. Paham kira-kira mulai di sini? Kalau keselamatan itu dipahami sebagai orang Kristen yang paling banyak memberikan korban, saudara akan berani jual hartamu untuk berikan kepada Tuhan. Supaya dengan pemberian itu saudara dapat kapling satu di sorga. Emang sorga KPR saudara? Ya.
Lalu kemudian kita booking itu couplingnya dengan pemberian persembahan kita. Orang-orang pintar di sini adalah orang-orang Yahudi yang selalu berusaha mencari tahu, mencari jawab. Keselamatan itu apa? Apakah dia bisa disebut sebagai satu paket berhadiah? Sehingga harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu. Paling tidak menuliskan nama, alamatnya. Banyak orang memikirkan saudara keselamatan atau bahkan yang lebih luas kita bahasakan kemurahan Tuhan itu dengan apa yang dia anggap dia bisa lakukan dengan pengalamannya. Maka itu disebut dengan orang-orang pandai. Makin pandai akan makin sibuk dia berhitung. Pekerjaan Allah itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan. Pekerjaan Allah itu tidak bisa bahkan dialgoritmakan istilahnya. Kalau sekarang itu saudara, nggak bisa. Maka dari sini saudara tahu bahwa pekerjaan Tuhan termasuk halnya memberi keselamatan itu hal yang misteri. Begitu misterinya. Sampai orang baik pun tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa kebaikannya itu adalah syarat masuk surga. Maka saya tidak pernah mengajar jemaat untuk mengutamakan berbuat baik. Walau berbuat baik itu perlu, tapi yang utama bukan berbuat baik. Yang utama adalah takut akan Tuhan dulu. Yang terutama adalah jujur dulu dengan hidupmu. Yang terutama adalah bersihkan dulu hidup saudara dari dosa. Tapi agama lain akan mengajarkan itu. Berbuat baik. Berbuat baik. Perbuatan baik tidak serta-merta saudara memberikan kita tiket masuk ke surga di kelas VVIP-nya sekalipun tidak ada. Maka ketika Yesus bersyukur bahwa misteri dari sorga ini disimpan untuk orang-orang pintar, terbukalah kemungkinan kedua, yaitu untuk orang-orang yang kecil katanya. Kecil ini bukan berarti posturnya, bukan berarti status sosialnya. Tapi orang yang selalu menempatkan dirinya itu seperti bukan apa-apa di hadapan orang lain. Seperti bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saudara ingat cerita tentang dua orang yang sedang berdoa. Satu orang Farisi dan satu orang berdosa. Yang orang Farisi dia berdoa dengan kata-kata yang mungkin juga kata-kata yang apa adanya. Tapi itu sudah menunjukkan sikap hidupnya yang tinggi lah sebut-sebut gitu. Mau dibilang sombong, saya takut nanti terlampau memblow up, terlampau mengada-ada. Tapi orang Farisi ini berdoa dengan semua yang sudah dia buat. Betul. Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan. Bahkan mungkin kalau bilang saya sudah ngusir setan, udah sekian banyak. Saya sudah berkhotbah, saya sudah tumbang tangan orang. Begitu. Saya sudah melakukan banyak hal. Itu orang Farisi berdoa. Salahkah berdoa itu? Mungkin tidak, saudara. Tidak masalah doa-doa itu saudara naikkan. Karena itu menunjukkan saudara sudah pintar mengidentifikasi. Saudara sudah pintar menyebutkan apa yang saudara sudah buat selama saudara ikut Tuhan. Gak apa-apa. Buat saya tidak ada masalah itu dengan kesombongan. Sombong itu masalah hati. Ucapan itu belum tentu menunjukkan kesombongan. Ada orang yang ngomongnya itu nyelekit betul, tapi itu udah gaya omongnya. Belum tentu orangnya sombong. Tapi ada orang ngomongnya pelan, saudara. Tetapi itu sebenarnya sombong punya. Oh ada itu. Satu kali contohnya saja. Saya begitu keluar mau buang sampah. Buang sampah ini. Perkara buang sampah dong. Buang sampah di tempat kita sendiri. Diwaringin. Ya. Lalu kemudian kebetulan lewat tukang sampah. Nah saya tawari, Pak,
Mau nggak angkatin sampah saya ini? Kalau perlu tiap bulan, karena waktu itu kita belum punya tukang sampah langganan untuk ngangkutin sampah. Karena kita kerepotan nih, selalu nyari-nyari orang. Gitu. Mau nggak? Pokoknya saya mau 1 minggu 2 kali kek. Saya bayar sebulan sekian. Saya pengen lihat pokoknya tempat sampah saya itu nggak beludak sampahnya. Lalu kemudian dengan entengnya tukang sampah bilang, nggak mau. Kenapa? Soalnya yang punya rumah nggak pernah bayar. Terus saya kaget, yang punya rumah itu saya bilang. Memang kapan kita pernah berurusan, Pak? Kalau Bapak bilang yang punya rumah nggak pernah bayar, berarti dulu sudah ada dong perjanjian ini. Kan saya yang punya rumah. Dia bilang, enggak, yang punya rumah lain. Gitu. Saya nggak butuh, Pak. Widih, tukang sampah tuh. Bisa bilang nggak butuh itu. Saya bilang, ini orang sombongnya ini. Jadi orang sombong jangan saudara pikir harus tunggu orang kaya ngomong nyelekit. Belum tentu saudara. Bisa saja itu gayanya. Tapi ada orang yang sok-sok sederhana ngomongnya lebih nyelekit. Itulah dia orang sombongnya. Dan kadang-kadang orang-orang susah ini seperti halnya orang Israel ini kan banyak susahnya. Tapi orang sombong. Yesus datang kepada mereka misalkan. Aku tahu engkau sedang memiliki masalah. Siapa bilang? Saya kan guru. Ngana mungkin saya punya masalah. Sombong gak itu? Ya makanya saudara sekarang lihat kiri kanan boleh nih. Nih kayaknya dulu pernah lo begini nih. Gitu ya. Jadi orang sombong bukan soal bahasanya yang tinggi saudara. Tapi sikapnya terhadap orang lain. Apalagi terhadap Tuhan. Sok-sok merasa mampu padahal dia masih butuh juga pelayanan dari gereja misalkan, pelayanan orang lain. Nah orang-orang inilah yang Tuhan sembunyikan dari misteri sorga, dari misteri keselamatan. Kalau tidak kan nanti dia hitung-hitungan. Saya bisa rasanya dapat sorga, gampang itu. Nanti saya tambahkan korban-korban saya tambahkan kesetiaan saya. Lalu mau diapakan pekerjaan Tuhan ini? Kalau kita menganggap dari perbuatan kita bisa punya kontribusi untuk masuk surga. Makanya keselamatan itu misteri, betul misteri. Orang baik belum tentu masuk surga. Orang Israel yang ketat sekali dengan korban-korban binatang. Pagi potong ini, sore potong itu. Nanti hari raya potong lagi yang lain. Nggak pernah bokeh orang Israel ini. Walaupun yang dipotong itu banyak saudara. Saya pernah menghitung paling sedikit orang Israel itu dengan korban hariannya saja. Mereka harus memotong hewan korban mereka itu sebanyak 70. 30 hari dalam 1 bulan. 1 hari ada 2 korban. Korban pagi, korban petang. Itu ada 60. Belum korban bulan baru, tambah 1 lagi. Belum korban sabat, tambah 4. Tuh. Jadi 65. Belum korban hari raya. 70-an, 1 bulan. Lalu saudara suka dibilang begitu misalkan. Komplain gak kira-kira? Ya ampun. Bisa bokeh nih gue. Bisa jual rumah saudara. Tapi orang Israel gak pernah loh kere-kere banget. Tapi mereka lakukan. Gak bersungut-sungut. Nah kalau kepada orang-orang seperti ini Allah percayakan sorga, bukankah mereka bisa berhitung nanti? Mereka bisa bermain secara ekonomis. Allah hanya singkapkan sorga keselamatan itu kepada orang-orang yang tulus. Yang gak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan, tapi hanya mau tahu apa tanggung jawab di hidupnya. Tuhan saya gak mau tahu, Tuhan mau berkati saya kayak besok. Tuhan mau berkati saya kayak bulan depan. Saya gak mau pusing, pokoknya saya ingin setia saja sama Tuhan. Berkat urusan Tuhan, ibadah urusan saya. Itu orang kecil. Mau jadi orang kecil? Siapa yang mau? Masih mikirnya, saya tunggu saudara mikir. Gak gampang saudara. Kenapa? Karena memang pekerjaan Tuhan tidak perlu dipikirkan. Bukankah kita punya iman untuk menerima pekerjaan Tuhan? Selebihnya percayakan.
Kan Tuhan tidak akan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah memberi hidup kita, selebihnya saudara nggak perlu hitung-hitung. Tuhan kira-kira saya kan sudah mulai belajar setia nih. 3 bulan ini saya nggak pernah absen. Wah gitu. Saya datang terus, kira-kira Tuhan bisa kasih apa sama saya. Wah ditungguin itu. Kepo itu saudara, percayalah bikin engkau capek nanti. Begitu Tuhan belum kirim besok gitu, saudara makin stres. Ya ampun Tuhan, kapan dong gitu. Kalau saudara tiba-tiba ngambek, kalau besok gak dikasih saya gak mau ke gereja. Nah itu kan repotnya orang pinter itu. Ngitung melulu sama Tuhan. Makanya Tuhan tutup pekerjaan Tuhan, lu gak usah tahu. Tapi kalau orang-orang ini sewot, maka disitulah masalahnya. Itu yang harus mereka obati. Jadi supaya Bapak Ibu Saudara tahu kehendak Tuhan tidak bisa diintervensi. Saudara masih ingat ketika saya bersaksi di sini juga, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan yang sudah sangat senior sekali, majelis dari satu gereja. Saya berdoa buat dia, tapi dia kemudian malah menasehati saya, ajar nanti jemaatmu, jangan nungguin hasil doa. Sebab belasan tahun saya berdoa untuk keluarga saya, tetapi Tuhan tidak pernah jawab. Bahkan saya melihat Tuhan sendiri nangis. Pernah kan saya cerita itu sama saudara? Gak tahu itu berapa minggu yang lalu. Sampai Tuhan sendiri menangis. Saya lihat loh kenapa Yesus sendiri menangis. Sambil menguatkan dia. Berarti saya tahu di situ Yesus gak akan jawab doa-doa saya. Tapi kenapa sampai hari ini saya masih kuat ikut Tuhan dan semangat ikut Tuhan? Karena walaupun doa saya nggak didengar, nggak dijawab, bukan nggak didengar, nggak dijawab. Tapi yang saya tahu, setiap saya berdoa, Tuhan ada di samping saya. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan itu jangan pakai berapa banyak saya sudah berdoa, berapa banyak air mata udah saya tumpahkan. Ya. Di saudara berdoa, saudara ambil gelas, saudara tuang berapa. Gitu. Pak Gem doa saya itu udah 1 tahun nih Pak Gem, udah 1 galon misalkan begitu. Lalu saudara mau minta apa sama Tuhan? Tuhan 1 galon air mata saya. Kalau Tuhan bilang, oh udah 1 galon ya, oke dapat kemudian berhadiah. Ya. Kalaupun umat Tuhan diajar untuk berdoa, maka bukan berarti doamu harus dapat mengubah keputusan Tuhan atau mengubah hati Tuhan. Berdoa hanya untuk persekutuanmu dengan Tuhan. Tapi kalau seandainya doamu tidak dijawab, maka satu hal yang engkau tahu pasti, Tuhan sudah lebih sering dekat dengan engkau. Maka waktu Om ini bilang, teringatlah saya dengan Paulus. Paulus pernah berkata, aku pun pernah berseru kepada Tuhan dengan seruan yang amat sangat meraung. Tapi Tuhan kemudian menjawab, cukup. Katanya, tahu cukup maksudnya? Enggak ku jawab. Kalau kita kan maunya pakai format lagu. Dengar dia panggil nama saya gitu ya. Lalu ku jawab ya. Nah kalau iya itu kan jawaban. Saudara tahu nggak bahwa tidak juga jawaban, tapi nggak sesuai dengan keinginan kita. Nggak apa-apa, bukan karena doa lah kemudian kita harus memaksakan kehendak Tuhan. Yang jelas kalau Tuhan sudah lebih sering dekat dengan saudara karena doamu, maka sebenarnya bukan jawabanmu yang penting, tapi yang penting adalah Tuhannya. Satu film itu saya ingat betul, sampai hari itu membekas betul dan seringkali jadi inspirasi saya. Ketika film tentang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger, kalau tidak salah semacam kayak Iron Man, saya lupa. Waktu itu dia jadi seperti Iron Man, tapi bukan Iron Man ya. Dia bisa terbang begitu dengan alat tertentu. Lalu si anak ini, saudara, karena sang ayah yang bisa menjadi manusia terbang ini nggak pernah ngasih tahu ke keluarganya termasuk ke anaknya.
kalau kemampuan itu dia buat untuk nolong orang. Dia nggak mau anaknya jadi sombong, punya bapak yang sakti. Jadi dia sembunyikan. Tapi akhirnya anak ini sedih karena kehilangan kesempatan dengan orang tuanya. Quality time-nya itu menjadi berkurang karena orang tuanya lebih mementingkan nolong orang dengan kemampuannya itu. Lalu idolakanlah anak ini, ingin papanya membelikan dia boneka besar dari tokoh ini yang bisa terbang ini. Sebutlah kayak Iron Man itu. Ya. Papanya tahu bahwa itu bukan barang murah. Tapi papanya nabung demi untuk membayar waktu-waktu yang hilang karena ayahnya ini harus menolong orang, saudara. Ya, dia tabung. Akhirnya dia beliin lah itu. Ketika barang itu sudah dibeli dan kemudian mau dibawa ke anaknya, tiba-tiba di kota itu diganggu dengan sebuah perampokan besar. Perampokan bank. Dan nyawa dari anak ini pun terancam, saudara. Nyawa juga dari banyak orang terancam. Dan akhirnya dia harus berhitung, lebih baik mungkin dia korbankan ini patungnya ini untuk menjadi senjata bonekanya itu. Ya, dengan pemikiran pasti jadi rusak nanti. Yang anaknya minta bisa-bisa kecewa. Tapi dalam aksi itu baru tahulah anaknya kalau bapaknya lah sebenarnya sang penolong. Saudara, ketika mainannya sudah rusak, lalu kemudian bapak ini mau memberikan ke anaknya dalam kondisi yang rusak. Lalu anak ini bilang, kalau begitu bukan mainan yang saya minta. Tapi papa, karena papa adalah tokoh yang dia idolakan. Jadi semua yang dia minta, saudara, yang dia tunggu 1 tahun papanya nabung untuk beli boneka ini, sama anak ini dianggap gak penting. Kenapa gak penting? Karena papanya udah jadi tokoh itu kan. Ngapain saya punya boneka Iron Man kalau papa saya Iron Man? Ya udah, biarin aja, mau rusaklah gitu. Jadi saudara tahu artinya itu. Itu film itu menginspirasi saya itu. Itu film itu sudah lama, sudah tua. Justru karena itulah muncul Iron Man. Ya, jadi belum ada film Iron Man tuh waktu itu, seingat saya. Lalu terus saya berpikir, beginilah harusnya kita di hadapan Tuhan. Minta siang malam, minta belum dapat. Tapi ketika Tuhan sendiri yang hadir, kira-kira saudara mau lepas yang mana? Lepas Tuhannya atau lepas yang kau minta? Kalau saya lepas yang saya minta. Yang penting Tuhan saya dekat saya. Sebelum Tuhan dan saya dekat saya, berarti yang lebih dari yang saya minta dia bisa kasih. Bapak ibu saudara, keselamatan itu misteri. Tapi yang penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apa yang saudara harapkan? Yang engkau minta, yang Tuhan janji, atau yang saudara komitkan? Pilihannya hanya itu. Kalau hari ini lewat ayat ini, Yesus sendiri bersyukur bahwa hal-hal besar dalam kehendak Allah, termasuk salah satunya keselamatan, itu kan hal besar dari kehendak Allah. Dia sembunyikan kepada orang-orang bijak, orang pintar. Berarti hanya kepada orang-orang yang tulus hati, yang hanya menginginkan apa yang dia mau dalam hidupnya itu tetap terjadi. Itulah yang dia percayakan. Maka saya mengajar Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan bukan karena supaya saudara dapat banyak hal. Kalau belum dapat pun jangan kecewa. Yang lain dapat pun jangan kemudian dipikirin. Nanti engkau stres. Kenapa saya belum dapat? Dia udah. Padahal saya lah yang sering WL naik mimbar, belum dapat apa-apa. Itu ibu itu cuma duduk di situ aja dapat jawaban Tuhan. Marah saudara, kesel. Lalu saudara marah mau sama siapa? Mau sama Tuhan. Tuhan bilang, lah siapa suruh kau jadi WL? Kan begitu. Ngerti maksud saya? Tapi kalau persekutuan saudara dengan Tuhan itu hanya karena azas persekutuan keintiman. Percayalah saudara, yang engkau minta pun menjadi gak penting kalau Tuhan sudah berasa dekat dengan hidupmu. Jadi itu maksudnya ayat yang ke-25. Maka di ayat 26 Yesus kemudian tegaskan
Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Satu yang menjadi perkenan Tuhan hanya ini, saudara. Jagalah keintiman saudara dengan Tuhan. Jaga pengharapan saudara dengan Tuhan. Jangan jaga perilaku agamanya. Apa itu perilaku agama? Yaitu tadi supaya dilihat orang engkau bisa melayani. Supaya dilihat orang engkau rajin ibadah. Supaya dilihat orang engkau bisa buat yang lebih banyak dari yang orang lain buat. Bukan itu. Kalau saudara melakukan itu karena saudara cinta kepada Tuhan, gak apa-apa. Ya. Kalau karena saudara melakukannya karena saudara cinta kepada Tuhan, saudara memang ingin memberi lebih dari yang saudara bisa. Dengan kesadaran, toh Tuhan juga memberikan kepada saya lebih dari apa yang bisa saya tanggung. Apa coba yang bisa kita tanggung, saudara? Hidup Tuhan ini loh. Masa mana bisa saudara tanggung itu? Nggak bisa. Dia berikan nyawanya dan tubuhnya lebih dari yang bisa kita tanggung, bahkan toh dia beri lebih dari yang dia bahkan bisa tanggung. Sementara dia pernah meminta kalau boleh lalukan cawan ini, tapi dia pilih untuk tetap melakukannya karena itulah yang Bapa kehendaki. Jadi belajar saudara berjemaat mengikut Tuhan, belajar untuk mendahulukan, lakukanlah kehendak Tuhan. Jangan maunya saudara yang saudara mesti prioritaskan. Boleh punya mau, gitu. Punya mau itu menunjukkan bahwa saudara juga mempunyai kebutuhan hidup. Tapi kalau masih dipending Tuhan, belum dijawab, berarti Tuhan tahu itu bukan kebutuhanmu. Kebutuhanmu mungkin adalah dekat dulu dengan Tuhan. Kebutuhan saudara mungkin adalah intim dulu dengan Tuhan. Saya, saudara, kalau mau bersaksi, kadang saya takut saya sendiri sedih gitu ya. Tapi pernah dalam beberapa bulan yang lalu, sudah cukup jauh. Mungkin sudah 3-4 bulan yang lalu. Hati saya nih Tuhan buat, Tuhan gerakkan begitu rupa untuk berdoa. Di jam yang tidak biasa saya berdoa. Saya berdoa lewat tengah malam itu di lantai 2. Tempat saudara biasa berdoa juga di hari Jumat itu. Saya ambil waktu mulai dari jam 12 sampai jam 3 pagi subuh saya berdoa. Bugem gak tahu, cuman begitu masuk kamar, Bugem bilang kok udah jam segini kamu baru bangun? Enggak, baru mau tidur ini saya bilang. Itu jam 4 ya. Ngapain? Sembahyang saya bilang. Saya pikir saudara, dia Tuhan gerakkan saya untuk berdoa tuh saya bakal dapat sesuatu. Senang dong saya. Tahu di hati ini Tuhan bilang berdoa. Yuk berdoa, ambil waktu pokoknya berdoa. Wah semangat saya, ini kayaknya Tuhan mau kasih sesuatu ini. Gitu. Anggap kayak kupu-kupu datang kan gitu. Saya berdoa saudara. Begitu berdoa, seminggu kemudian kejadian. Yang saya sudah feeling sebetulnya. Bahwa apa yang saya takutkan itu terjadi. Sampai saya gak mau cerita dengan Abed. Tapi terus kemudian saya berpikir-pikir dalam hati saya. Tuhan kenapa kau suruh saya berdoa. Kalau yang saya takutkan itu terjadi. Cuman di hati kecil saya Tuhan bilang supaya kau tetap kuat. Supaya kau tetap kuat. Sudah begitu hati itu bicara saya bilang ya sudah terima kasih Tuhan. Kadang-kadang berdoa itu bukan untuk sesuatu yang saudara mau dapatkan. Kadang-kadang berdoa itu untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Tapi itu berkat enggak? Berkat saudara, tetap berkat. Karena artinya Tuhan sedang dekat dengan saya. Jadi segala sesuatu Allah bisa sembunyikan. Tujuannya supaya kita nggak terlalu mikirin gitu. Kira-kira saya dapat apa? Kira-kira bagaimana? Ikut Tuhan itu saudara lakukan saja dengan rutinitas saudara. Anggaplah kayak orang bodoh. Orang Jawa bilang, orang Solo bilang, kalau mau percaya itu percayalah seperti orang percaya bongkoan katanya. Bongkoan itu maksudnya ya percaya ke orang-orang bodoh begitu.
toh Tuhan kita nggak akan pernah berbuat curang. Yang saudara buat atas nama Tuhan, ya, untuk dirimu dan untuk keluargamu, Tuhan pasti akan lakukan dengan caranya, dengan waktunya. Gak perlu kau pikirin. Makin kau pikirin hidupmu makin berat, makin susah, makin banyak kecewanya. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudara, dari situlah kemudian Yesus menambahkan satu kebenaran. Semua ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Cuman ada dua orang, dua oknum sebenarnya yang akan berhadapan di dalam kehendak Allah ini. Bapa sendiri dan Yesus. Tapi ada kemungkinan ketiga ditulis. Dan kepada orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya saudara, hanya orang-orang tertentu yang Yesus sendiri tahu, yang Allah sendiri lihat, kepercayaan yang dia amati itu dari ketekunan orang-orang percaya, itulah yang akan mendapatkan apa yang disebut dengan misteri dari kehendak Tuhan itu. Di dalam kitab Amos pasal 3 ditulis, Allah itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya. Jadi waktu saya ingat betul pengalaman itu saudara, saya sangat terharu. Dan saya berdoa sekali lagi kemudian, saya bilang terima kasih Tuhan. Artinya Tuhan sudah kasih tahu kepada saya lebih dulu apa yang harus saya hadapi. Ketika hal yang tidak saya suka itu terjadi, saudara, saya kadang hanya mikir, ya, kenapa harus Tuhan luaskan begitu ya. Tapi Tuhan lebih tahu lah. Ya. Kita kan manusia itu merasa selalu kita ada di pihak yang dirugikan. Tapi Tuhan tahulah. Toh pada waktunya nanti, saudara, Tuhan akan bisa buat menjadi berbalik. Apa yang kita anggap hilang dari kita, Tuhan kembalikan. Cuman yang penting adalah apakah kita masih berharap dengan kekuatan yang sama seperti kita belum mendapatkan apa-apa dari pengalaman ini. Cuman satu tujuannya. Setelah saudara diberkati, saudara makin setia gak sih nanti? Itu saja. Saudara berdoa, Tuhan saya pengen dong, saya punya toko misalkan begitu. Tuhan kasih toko, tahu-tahu saudara lebih nongkrong di toko daripada di gereja. Tuhan bilang, ya tokonya udah jadi gereja nih. Gue bongkar ntar di tokonya. Nah saudara repot kan saudara. Tuhan kan lebih tahu. Nanti begitu dapat tokonya, waduh Tuhan kurang toko. Gitu. Kenapa? Tuhan kasih saya mall. Misalkan gitu. Tuhan sudah kasih saudara mall, bisa? Bisa. Makin gede kepala. Dikasih toko aja udah gede hati, saudara. Gimana jadi naik jadi mall? Manusia itu seringkali lupa atau bahkan menyembunyikan apa yang paling berkecamuk dalam hatinya. Allah tahu, Allah transparan. Jadi kalau saudara mau berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus. Pastikanlah saudara tutup dengan nama Tuhan. Karena ayat Alkitab lain berkata di tempat lain. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Engkau berdoa dalam namaku, maka aku akan melakukannya kepadamu. Tapi antara engkau doa dengan melakukan, tolong betul-betul saya mau perhatian saudara. Antara engkau berdoa dan Tuhan melakukan, itu ada waktu. Dan waktu itu gak bisa dihitung. Itu bukan waktu kronologi di sana, tapi itu kairos namanya. Karena waktu-waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kita hanya perlu tekun saja, gak perlu cari tahu. Kalau saudara cari tahu, nanti berat lagi hidup kita. Maka ketika kemudian di dalam pertentangan ini antara mau cepat, antara yang kita berdoa, antara yang kita lakukan atas nama Tuhan, pelayanan, maunya cepat, dapat reward, cepat diberkati. Selalu ada pertentangan ini buat kita susah. Membuat saudara mungkin jadi orang yang gemes misalkan begitu. Maka datanglah ayat di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah,
Siapa yang di sini misalkan datangi Tuhan hanya karena satu kebutuhan mendesaknya. Saking terdesaknya, maka Tuhan itu akhirnya hanya jadi tempat pelarian. Berapa banyak orang Kristen menjadikan Tuhan itu hanya tempat pelarian, seolah menagih hutang perjanjian. Hei Tuhan, saya tagih loh, firman-Mu berkata, kalau engkau sungguh-sungguh meminta doa orang benar besar kuasanya, Tuhan saudara jadikan itu seperti orang yang harus bayar tagihan saudara. Tuhan mungkin di sorga bilang, enak aja, dulu-dulu kok gak berdoa, giliran punya masalah kok tagih-tagih saya. Pakai ayat Alkitab lagi, doa orang benar kuasa besar kuasanya. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat ini ditulis bukan untuk mementingkan diri kita sebenarnya. Tapi ayat-ayat ini ditulis untuk menunjukkan kekuatan Allah. Hanya antara waktu dari pekerjaan Allah digenapi dengan yang kita minta, itu lama pendeknya terserah Tuhan. Deal or no deal, saya tanya dulu di sini. Kalau saudara berdoa, lihat orang lain, baru 3 bulan dijawab, saudara mau marah apa enggak? Sementara saudara udah berdoa, kok saya udah 5 tahun berdoa belum dijawab-jawab. Yang 5 bulan dijawab, marah apa enggak? Kalau marah berarti engkau masih bermasalah dengan hatimu, maka ayat ini untuk kita, untuk saudara. Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu. Letih ikut Tuhan. Letihnya itu bukan karena saudara makin banyak kerjaan, makin banyak dipikirin. Setuju? Ikut Tuhan gak usah banyak pikiran saudara. Ikut Tuhan tuh hanya banyak ketekunan gitu. Makanya kalau ikut Tuhan gak usah banyak dipikirin. Apapun saya gak mau pikirin. Saya kadang bilang sama Bu Gembala, gak usah pikirin lah. Capek amat kita mikirinnya. Iya memang capek kita mikirin. Ya makanya gak usah dipikirin. Tapi kalau gak dipikirin nanti gak ada perhatian. Sama bilang, coba sekali-sekali kita gak pikirin, entar dia sendiri yang cari perhatian. Kan kalau nggak diperhatiin kan orang cari perhatian, saudara. Tapi kadang-kadang kitanya sendiri juga mau cari perhatian kan, gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat ini menunjukkan tiap orang yang sedang ada dalam pertentangan, terganggu mungkin jiwanya. Kenapa kok lama yang saya minta nggak dijawab? Belum lagi tambah saudara perbandingan, kenapa yang salah cepat, yang sini lama. Yang si A cepat, saya kok lama. Kalau itu betul-betul sedang menyusahkan saudara, maka sekarang waktunya saudara datang kepada Tuhan. Yang bisa menyelesaikan ini sebenarnya hanya engkau dengan Tuhan. Apa yang diselesaikan? Mari kita lihat ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang Tuhan tawarkan di sini? Pikul kuk, ya dikasih beban lagi. Makanya jangan buru-buru nyanyi lagu bebanku terlepas di bawah kaki Yesus, jiwaku disembuhkan, bebanku terlepas. Begitu saudara selesai nyanyi masih rasa beban. Yang salah nyanyinya yaitu pemain musiknya, pencipta lagunya, atau yang salah hati saudara. Karena saudara nyanyi itu saudara sedang histeris. Gitu. Artinya saudara bukan berharap kepada, tapi pelarian. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang-orang pandai tadi, kenapa Allah sembunyikan kebenaran kepada orang-orang pandai? Karena mereka tidak punya satu ini, yang disebut dengan lemah lembut dan kerendahan hati. Tapi kenapa orang-orang tulus dinyatakan? Karena rata-rata orang-orang tulus punya kerendahan hati. Kerendahan hati itulah yang membuat kita itu bisa nerimo, orang Jawa bilang. Ya sudahlah, mungkin ini kehendak Tuhan. Ya sudahlah. Susah loh saudara, untuk mengucapkan kata yang pendek itu. Ya sudahlah, kalau sudah kehendak Tuhan. Yang penting saya tetap akan setia kepada Tuhan. Jangan saudara pikir gampang ngomong begitu. Ya sudahlah. Gitu. Itu menunjukkan bahwa
Pilihan itu adalah pilihan sadar untuk membuat saudara tetap konsisten melakukan ibadah kita. Yang lain-lain itu gak akan mengganggu. Tuhan berikan saya kesembuhan, puji Tuhan. Belum diberikan, puji Tuhan. Tuhan berikan kemudian apa yang saya mau, puji Tuhan. Enggak Tuhan berikan juga, puji Tuhan. Bisakah sekali-sekali saudara punya iman seperti yang dimiliki oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego? Tahu ceritanya? Ketika mereka sudah diikat, lalu mereka diberi tawaran. Kita tawarkan satu kali lagi sebelum kami buang kamu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kamu masih mau menyembah Tuhan Allahmu? Kami buang ke api? Atau kamu menyangkali iman Allahmu dan kamu percaya kepada Allah kami? Tahu mereka bilang apa? Sekalipun Tuhan kami tidak menolong. Menakutkan gak itu saudara, komitmen iman itu? Sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku. Kami hanya mau percaya kepada Allah kami. Itu perlu dibaca kali ya saudara ya. Di dalam Daniel pasal yang kedua. Walaupun ayat ini sebenarnya gak saya siapin. Cuman ya gak apa-apa. Begitu dia muncul di permukaan otak saya, ya kita baca ya. Daniel pasal 2, pasal 2 atau pasal 3 itu. Perapian yang menyala-nyala pasal yang ketiga. Ayat yang ke-16. Mungkin supaya saudara tahu ceritanya dari ayat yang ke-14. Daniel pasal 3 dari ayat yang ke-14 sampai 18. Saya baca begini. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrah, Mesah, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Nih dengar jawabnya. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu yang raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba itu. Ekstrim gak ini? Kalau Allah kami melepaskan, nanti kau lihat sendiri bagaimana cara Allah kami melepaskan kami dari perapian itu. Tapi kalaupun tidak, artinya bahwa mereka siap mati terbakar saudara, hidup-hidup. Kami tetap akan menyembah Allah kami. Saya kadang berpikir keras saudara, kalau yang begini saya pikirin, walaupun itu menyusahkan. Saya katakan dalam hati saya, kira-kira Tuhan masih bisa gak menuai satu jiwa saja yang punya iman se-ekstrim ini di dunia sekarang, di akhir zaman. Lalu makin sedih saya ketika saya bertanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan satu itu dari Losovan atau enggak? Ada jemaat Tuhan di Losovan yang kira-kira berani punya iman se-ekstrim ini. Berdoa, Tuhan tolong saya butuh ini, saya butuh kelepasan. Tapi kalau Tuhan tidak tolong, saya tetap akan berdoa sampai mati. Berani Bapak Ibu Saudara?
Berani? Belum berani. Mau sampai kapan berani? Itu berarti apa yang seringkali Tuhan masih sembunyikan pada banyak orang, termasuk jangan-jangan kepada kita, karena kita masih bertahan seperti seorang yang pandai tadi. Maunya kita atur Tuhan berdasarkan apa yang kita mau. Jangan kita mengatur kehendak Tuhan berdasarkan apa yang kita mau dan apa yang saudara sudah rancang, saudara bisa buat. Jangan. Ada orang bertanya sama saya, Pak, Bapak ini sudah apa sebenarnya dari segi waktu sudah punya banyak sekali hal, banyak sekali pekerjaan. Tapi kalau kok banyak yang belum, saya nggak pede, saya bilang. Saya takut apa yang saya hasilkan itu ternyata belum memenuhi banyak kriteria. Nggak apa-apa, biar lambat asal, bukan selamat nih, biar lambat asal jadi, saya bilang. Daripada buru-buru bikin malu. Yeah. Maka saya berdoa sama Tuhan, berikan saya kekuatan supaya saya masih bisa tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan kirim satu orang, seorang bisnismen di Kelapa Gading. Dalam satu obrolan, saya cerita itu kegundahan saya. Lalu orang itu bilang begini, tenang Pak Pendeta, orang yang punya visi panjang, umurnya juga panjang. Waduh, kata-kata ini saudara, bukan dari omongan pendeta loh ini. Omongan seorang bisnismen. Orang yang punya visi panjang, umurnya panjang. Percaya itu. Pak Gembala punya visi panjang. Pasti Tuhan kasih Pak Gembala umurnya panjang. Saya bilang sudah itu jawaban. Walaupun dari Tuhan saya belum dapat yang saya minta, tapi paling tidak sudah ada yang melegakan hati saya. Jadi untuk sekarang apa yang saya buat secapek apapun saudara, saya nggak akan berhitung dengan Tuhan. Untuk apa? Buat saya, yang saya buat pun itu jangan-jangan belum layak, belum cukup, maka saya ingin tetap melakukan kehendak Tuhan. Melayani ya melayani aja. Melayani saudara, saya layani saudara. Yeah. Apapun yang saudara bisa minta tuntut dari saya berikan itu. Sudah itu aja dulu. Hal-hal lain saya nggak perlu minta. Kenapa? Karena saya takut ada yang belum layak di dalam hidup saya. Dia lebih tahu. Tapi yang saya pegang, kalau orang punya visi panjang, umurnya panjang. Jadi saudara, ini kan juga jawaban. Saudara ingin umur panjang? Kalau saudara ingin umur panjang, beribadahlah panjang dengan Tuhan. Jangan saudara pendekin hanya karena saudara banyak permintaan. Lalu pakai ngancem-ngancem. Tuhan, kalau Tuhan gak kasih saya, mulai minggu depan saya off dulu. Ikut Tuhan pakai off lagi. Ya, kalau kerja off bisa. Ikut Tuhan pakai off. Nanti Tuhan bilang, oke, mau off, oke. Besok malam off nafasmu. Selesai saudara, kalau Tuhan kasih off itu. Jadi apa yang perlu kerendahan hati? Ini yang seringkali membuat kita stres. Karena ikut Tuhan kita anggap menjadi pengalaman yang menyusahkan. Hanya kurang rendah hati. Orang rendah hati itu artinya dia gak menuntut apa-apa. Haknya pun gak dikasih pun dia gak akan komplain saudara. Itu orang rendah hati. Ketika saya ke Korea Selatan itu, saya pergi ke satu gereja terbesar kedua di Korea Selatan. Tapi dari presbiter. Kalau untuk presbiter dia gereja nomor 1 terbesar. Tapi kalau seluruh gereja dia nomor 2. Karena yang terbesarnya adalah full gospelnya Paul Yonggi Cho. Dia nomor 2 terbesar. Dengan masa jemaat yang dia punya itu 120.000 jemaat. Paul Yonggi Cho 500.000 jemaat. 4 kali lipat. 120.000 jemaat, 6 kebaktian. 1 kali kebaktian 20.000. Itu bikin 6 saudara. Mulai dari kebaktian pertama jam 5:30 pagi. Matahari belum muncul. Mau saudara beribadah 5:30 pagi? Saudara masih gini-gini. Ya, ibadah itu mulai yang pertama.
Hamba Tuhan ini sudah hamba Tuhan, boleh dikatakan sudah sangat dihormati. Presiden aja mungkin sudah satu level dengan dia. Satu kali waktu kami ikut kebaktian, entah mengapa bludak ini jemaat saudara datang. Semua akhirnya diisi, bangku-bangku pelayan diisi, bangku-bangku dari tua-tua sidang diisi. Tua-tua sidangnya akhirnya ngalah berdiri gitu. Karena memang tiba-tiba bludak sekali. Padahal itu ibadah pagi. Yang kami ikuti itu ibadah yang kedua itu. Sekitar jam 8 pagi. Yang pertama setengah 6. Udah begitu datang pendetanya. Begitu pendetanya datang, dia lihat kursinya udah ada yang dudukin. Dia jalan ke belakang, cari kursi kosong. Gak taunya saudara, dia dapat kursinya persis dekat pelayan asyar yang mau nyalamin dari pintu masuk. Orang pada lihat, tapi mereka santai aja. Kenapa? Mereka udah tahu, memang gembala kami begitu Pak. Orangnya gak pernah mau nyari kursi. Pokoknya asal ada kursi kosong, duduk. Saya pikir nih, ini pendeta ini 120.000 jemaat orangnya. Udah lebih dihormati, udah sekelas kayak presiden. Tapi soal kursi kosong saudara, gak pernah bilang, ini kursi gua, diri lu. Gitu, gak ada. Maka saya belajar, aduh hebat juga. Kerendahan hati seperti ini belum tentu orang punya, saudara. Maka saya belajar, kalau ada orang duduk di tempat saya nggak pusing. Gitu. Saya cuma berdoa, biarlah kau dapat karunia yang saya dapat. Kalau sampai nggak dapat juga, terlalu udah kelewatan namanya. Maka dalam organisasi juga begitu. Ada orang mau melakukan apa yang harus menjadi kewenangan saya nggak pusing. Silakan aja. Siapa tahu kau lebih bagus. Gitu. Saya belajar itu untuk seperti itu, saudara. Karena yang bisa menolong supaya jiwa saya tenang cuman kerendahan hati. Jadi kalau jiwa saudara nggak tenang, itu berarti rendah hatimu yang bermasalah. Mungkin kau sedang tinggi hati, sedang gengsi hati, sedang bawa perasaan, macam-macam penyakit jiwa ini sekarang. Jadi saudara mau tenang, rendah hati. Orang ngomong apa, nggak pusing. Dengar telinga kiri, buang dari telinga kanan. Gitu aja. Tapi kalau orang minta bantuan, ya saudara tangkap telinga dua-dua. Tapi orang puji saudara, keluarin lagi. Jangan nanti begitu pujian, saudara dengar di sini langsung masuk di otak. Oh iya ya, saya layak dipuji, masuk di hati. Oh ini gue nih, udah punya satu pujian gitu. Udah punya satu orang yang muji gue. Lalu mau apa? Gitu. Mau minta Tuhan memuji kita juga? Belum tentu kita layak, saudara. Itu kan orang. Orang muji itu bisa aja. Kenapa? Karena kita lagi suka sama orang itu. Gitu. Mungkin kita muji orang itu karena kita lagi naksir, misalkan gitu. Wih pinter loh dia puji-pujian. Kenapa? Lagi naksir aja. Gitu. Hati-hati itu dengan pujian-pujian itu. Tapi orang yang rendah hati, dia akan bebas dari tuntutannya. Termasuk ketika Tuhan belum bikin apa-apa, dia tetap melayani Tuhannya. Dia tidak berdoa untuk Tuhannya. Hal seperti ini sudah saya katakan yang hilang dari orang Israel. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah harus hilang lagi dari perhimpunan umat Tuhan, termasuk dari jemaat ini? Maka saya ajar saudara, miliki kerendahan hati, supaya seberat apapun bebanmu, kalau engkau punya kerendahan hati, saudara tetap akan bayar itu semua dengan duduk di kaki Tuhan. Cuman itu. Hal nanti Tuhan mau lepaskan beban, itu nanti urusan Tuhan punya waktu. Tapi percayalah saudara, orang dengan beban kalau dia bawa dengan tekun hubungannya kepada Tuhan, kekuatan Tuhan yang akan memampukan saudara bawa. Jadi lama-lama beban saudara bisa saudara pikul dengan itu. Tapi kalau hati berat, nih contoh hati berat. Orang disuruh bawa 1 galon air, walaupun dia badan kecil. Tapi kalau memang dia enjoy hati saudara, percayalah itu galon itu bisa diangkat. Betul. Tapi ada orang kekar begini.
Suruh mindahin satu botol aqua yang kosong. Pindahin tuh dari meja ke tempat sampah, lalu dia belum pindah juga, berarti itu bebannya berat. Bukan botolnya yang berat, hatimu yang berat. Maka pelajari baik-baik. Masa itu botol kosong dari meja gak bisa pindah ke tempat sampah. Berat, kayaknya tangannya itu gemeter gitu mau mindahin, saudara. Ini kalau sudah berat seperti ini, berarti bukan masa jenis bendanya yang bikin berat, hati saudara. Tapi kalau saudara gak kuat ngangkat, cuman mau, oh saya mau, bisa saudara. Kuat kok. Cengengnya kita ini bikin kita gak kuat. Aduh Tuhan, Tuhan please Tuhan, saya ini orangnya ini memang gak kuat, dikasih masalah. Itu cengeng aja. Padahal di ayat Alkitab berkata, masalah-masalah kita ini Tuhan luaskan tidak melebihi. Nah, itu saudara aminkan gak? Aminkan. Tapi kenapa begitu dikasih masalah langsung cengeng kita? Gitu. Jadi orang cengeng baru ketahuan itu di dalam doanya. Kalau doanya itu mulai sedih, jangan-jangan ada sesuatu yang sedang berkecamuk. Tapi kalau dia memang orangnya itu berdoa dengan sebuah kekuatan hati, saudara, maka sebenarnya dia hanya memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Yang dia minta hanya Tuhan, jaga hati saya. Kalau hati saya enjoy, percayalah saudara, seberat apapun masalah saudara, saudara bisa tanggung itu. Betul apa tidak? Betul ya? Jadi yang saya bilang tadi, peragaannya betul ya. Satu botol aja saudara kalau gak punya hati mau pindahin, malas, itu kan jadi beban berat. Belum lagi nanti saudara buang pun, saya disuruh-suruh, dipaksa, kayak gak ada orang lain. Itulah bebannya. Makanya orang banyak ngomel, percayalah bebannya lagi berat. Setuju? Gak marah ya sama saya, maupun saya belak-belakan. Makanya kalau orang lagi ngomel-ngomel, bebannya lagi berat itu saudara. Tapi orang yang berkata-kata dengan berkat, dengan sukacita, berarti hatinya lapang. Siapa yang menentukan itu? Yang menentukan itu saudara. Karena Yesus berkata ayat terakhir ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban Tuhan itu ringan saudara. Ringannya apa? Ayo datanglah marilah kepadaku. Ayolah berdoa, rajin-rajin berdoa. Ringan apa enggak? Ringan apa enggak? Ringan, tapi mulai ngomongnya berat gitu. Kenapa? Karena bukan masalah ringan beratnya di beban, yang ringan beratnya di hati. Setia kepada Tuhan, ringan apa enggak? Ringan, tapi ngomongnya berat. Baru ketahuan yang begini. Jadi ringan berat itu masalah apa? Hati, bukan masalah bebannya, saudara. Kan Tuhan bilang, mari kepadaku, disuruh datang aja. Ringan apa berat? Ringan, ya datang dong kalau ringan. Jangan nanti sudah disuruh datang, lo bilang, aduh gak bisa nih. Aduh entar aja deh. Aduh banyak alasan. Alasan itulah yang bikin beban saudara jadi berat. Melakukan kehendak Tuhan ringan apa berat? Gak ada yang berat saudara. Percayalah gak ada yang berat. Yang berat itu kalau kita menunda, kalau kita membangun alasan, itu yang berat. Ya, itu yang berat. Saya cuman berdoa tiap hari, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya kekuatan. Gitu. Kalau mau milih enaknya tidur saya 24 jam gitu loh. Cuman saya gak bisa begitu. Masa iya sih? Kalau saya cuman takut saudara, begitu Tuhan saya minta Tuhan, saya kasih saya tidur 24 jam, 24 jam kemudian saya gak bisa bangun. Saya gak mau. Maka apapun tuh boleh jadi. Gitu. Ada orang bilang, Pak susah tidur, gak apa-apa. Yang penting tidak susah bangun. Sebab kalau saudara gampang tidur tapi bangun susah, itulah penderitaanmu. Itu derita loh katanya. Makanya anak Tuhan saudara, selama engkau masih bisa bangun, bangunkan bahkan juga rohani saudara, bangun.
Walaupun engkau dalam kelemahan, bangun. Untuk membuat hubunganmu dengan Tuhan, bangunkan jiwamu, bangunkan semangatmu. Jangan pernah bilang semua itu berat, enggak ada. Yang berat itu karena kita malas. Beban berat itu karena memang kita enggan. Jadi berat itu karena memang karena kita lagi membandingkan. Yang sana dapat saya enggak, yang sana diduluin saya enggak. Itu yang bikin jadi penyakit saudara berat. Tapi kehendak Tuhan itu tidak ada yang berat. Karena Yesus bilang apa? Bebanku ringan. Ayo baca sama-sama ya. Kalau nggak percaya 30. Ya, mana tadi ayatnya kok jadi ketutup nih. Matius 11 ayat yang ke-30. 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, belum muncul sih ayatnya. Tapi saudara kan bawa Alkitab. Baca lagi. 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban Tuhan tidak pernah ada yang berat. Yang berat siapa? Kita. Setuju? Kalau memang saudara rasa berat, tawaran Tuhan saudara penuhi. Marilah kepadaku. Datanglah saudara. Datanglah beribadah. Datanglah berdoa. Datanglah bersekutu dengan Tuhan. Tiap hari Jumat saya selalu tanya sama Bugam, berapa yang datang? Ya. Berapa yang hadir? Ya. Berapa yang ikut? Ya. Oh, saya bilang tuh terima kasih Tuhan. Saudara tahu itu kekuatan gereja. Itu kekuatan gereja. Itu kekuatan saudara. Jadi ibadah begini, bisa dilakukan siapa aja bisa saudara. Kalau cuma untuk show bisa. Ya, di hari minggu berikut, ya, minggu depan kan saya ada di luar saudara. Itu makanya kita buat perjamuan hari ini. Saya terangkan sama saudara nanti, karena memang kita akan membahas itu. Apa sebenarnya yang harus kita dahulukan saudara, antara pelayanan atau melayani? Ya, beda soalnya itu. Walaupun pelayanan itu bentuk dari melayani, tapi tidak semua pelayanan itu datang dari kata melayani. Saudara ingin dipakai Tuhan, saudara ingin dipercaya oleh Tuhan, yang jelas adalah bawa hatimu untuk memikul semua peristiwa hidup saudara dengan suka hati. Tidak ada beban Tuhan yang berat. Beban Tuhan itu enak, ringan semuanya. Tapi jadi berat kalau saudara yang tunda, saudara berhitung, saudara membangun alasan, itulah yang berat. Jadi ikut Tuhan, saudara mau setia, ringan apa berat setia itu? Ringan. Tapi ngomongnya masih rada berat. Iya, itu. Ikut Tuhan itu ringan saudara, tekun itu ringan. Baca Alkitab ringan, berdoa ringan, bersaksi ringan, berkorban ringan. Nah, puji Tuhan. Kalau memang sudah ringan jawabannya kita selesaikan. Kalau belum saya sambung lagi gitu khotbahnya. Tuhan berkati kita saudaranya. Kita siapkan hidup kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian lagu lama. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ku takkan lupa kasihnya. Haleluya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia
Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Satu hal Bapak Ibu Saudara renungkan, kalau engkau rasa ada yang berat mengikut Tuhan, berarti kasihmu kepada Tuhan belum besar. Kasihmu kepada diri sendiri yang masih besar. Engkau belum sayang Tuhan, engkau masih sayang diri. Makanya engkau rasa bebanmu berat. Kalau engkau sayang Tuhan, minimal engkau akan datang karena Tuhan ajak hatimu. Ada dorongan selalu, datang kepadaku, berdoa. Disitulah saudara kita akan terima kelegaan kita. Ada hadirat-Nya yang akan menguatkan kita. Tapi kalau saudara sayang diri, maka waktumu akan engkau habiskan hanya untuk melamun, hanya untuk bertanya-tanya, hanya untuk memikirkan. Percayalah saudara, hidupmu akan tambah berat. Gak ada keuntungan apapun yang saudara dapat. Jadi sekarang pilih, sayang diri atau sayang Tuhan. Sayang Tuhan, bebanmu ringan. Tapi sayang diri, bebanmu tetap berat. Hari ini tubuh Tuhan dan darah Tuhan ada pada kita. Jangan saudara pikir ini ringan untuk Yesus, ini berat buat Yesus. Sempat berdoa dia kepada Bapaknya, kalau boleh lalukan cawan ini, karena dia tahu berat yang dia tanggung. Tapi karena dia tidak sayang dirinya, dia sayang Bapaknya, dan dia ingin lakukan kehendak Allah, maka tubuh dan darahnya pun rela untuk dia tumpahkan. Dia tidak lagi memandang ini sebagai satu pengalaman berat dalam hidupnya, tapi satu pengalaman ringan, karena dia memang ingin melakukan kehendak Allah. Gak ada yang betul-betul berat. Kalau engkau cinta Tuhanmu, semuanya ringan. Apapun ibadahmu, ringan saudara akan jalankan. Siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Kita akan mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan. Sambil nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal, pelayan perjamuan dapat datang ke depan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih
setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia kuatkan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan Yesus, jamah tubuh kami juga. Selain Engkau menjamah memberkati roti dan anggur perjamuan kami, layakkan kami mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Karena hidup Tuhan bukan hidup yang biasa. Hidup Tuhan penuh dengan kuasa. Dan kalau kuasa ini sekarang kami terima, karena kami mengambil bagian di dalamnya, apakah kami bisa mematikan tubuh kami, keinginan-keinginan daging kami, dan kami lebih mengutamakan keinginan Allah? Tuhan tolong kami. Kami sedang berhadapan dengan Engkau Tuhan sore ini. Dengan tubuh dan darah-Mu, dengan kemegahan-Mu. Engkau tidak memandang pelayanan ini sebagai pelayanan beban yang berat. Tapi Engkau pikul dengan taat, dan firman-Mu sendiri berkata, Engkau melakukannya taat sampai mati di salib. Engkau terima pelayanan ini sebagai pelayanan yang ringan. Karena cinta-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya ini menjadi pembelajaran kami. Kami juga ingin memberikan cinta kami kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami sedang tanggung ini tidak kami rasa berat. Karena Tuhan bersama kami. Karena Tuhan di samping kami. Tuhan tolong kami, layakkan kami. Tuhan berkatilah pelayan-pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan Tuhan ini. Sucikan, kuduskan kami semua ya Tuhan. Dan bubuhi berkat atasnya. Di mana kesaksian kemenangan iman yang ada pada Tuhan dan orang-orang saleh pada masa awal dari perjamuan Tuhan menjadi bagian di dalam gereja. Kami juga alami pada hari ini. Kami akan mengambil bagian di dalam roti dan anggur perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara silakan duduk. Sambil nyanyikan lagu ini, saudara tunggu sampai saudara dilayani. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan
lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Mari jemaat bangkit berdiri. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Hidup Tuhan penuh dengan pergumulan. Tidak ada satu hari tenang yang Yesus hadapi. Tiap-tiap hari di dalam masa pelayanannya 42 bulan, Yesus selalu mengalami hambatan-hambatan, bahkan tekanan-tekanan yang hebat. Alkitab mencatat itu. Tidak ada satu hari Yesus menjalani itu boleh dikatakan dengan ketenangan. Ada orang yang mengusik dia. Ada orang yang ingin melempari dia dengan batu. Ada orang yang ingin menjerumuskannya ke jurang. Ada orang yang mengata-ngatainya sebagai kuasa setan. Banyak sudah yang Yesus alami, yang Yesus dengar. Terakhir dia harus memberikan hidupnya. Tapi dia tidak pernah meminta kepada Tuhan untuk menghukum orang-orang itu. Dia tidak pernah meminta kepada Bapaknya agar dia dilalukan dari semua derita itu. Bukannya tanpa perjuangan, saudara. Kekristenan kita akan mengalami hal yang sama. Tapi suka hati atau tidak tergantung dari saudara, bukan bebannya. Beban Tuhan adalah kepercayaan. Pelayanan adalah kepercayaan. Saudara bisa mengiring Tuhan itu juga adalah belas kasihan dan kepercayaan. Tidak ada yang bisa saudara balas, saudara bayar untuk itu. Itu semua adalah kepercayaan. Jadi tidak ada yang berat. Yang berat itu hatimu. Maka kalau sekarang sudah alami memang sudah ada yang rasa berat, datanglah kepada Tuhan. Pada kita ada roti dan anggur Tuhan, meja Tuhan. Inilah hidup Tuhan. Anggaplah ini undangan Tuhan untuk saudara. Apa yang saudara buat sekarang? Engkau ambil bagian, engkau terima kuasa. Engkau ambil bagian, engkau akan mendapatkan kemenangan-kemenangan iman. Bukan hanya masalah makan, minum, roti dan anggur ini. Tapi persekutuan di dalamnya. Dan komitmen saudara. Tuhan, apapun yang saya alami itu ringan. Selama saya setia itu ringan. Selama saya tekun itu ringan. Yang berat hanyalah karena saya mulai berhitung. Berat karena saya banding-bandingkan. Berat karena saya kurang tekun. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan dahulu firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam tubuhnya yang tercabik-cabik ada kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Kesembuhan pada luka-luka fisiknya, kesembuhan pada luka-luka batinnya, Allah sembuhkan dengan tubuhnya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan saudara. Dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam kematiannya adalah kehidupan, saudara. Dia mati supaya kita hidup. Maka sekarang hiduplah bagi Tuhan, supaya jangan kematiannya itu seolah menjadi sia-sia. Hiduplah bagi Tuhan, dan janganlah kita matikan sendiri iman kita karena kita mungkin sedang enggan atau malas. Hidupkanlah rohani saudara, maka Tuhan akan memberi kehidupanmu sesungguhnya pada akhirnya. Di dalam tubuhnya ada kesembuhan, tapi di dalam darahnya ada pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Beriku hati isi hati jemaat, datang dan tolonglah, tolong kami, benar-benar tolong kami, tolong kami. Yesus,
Seringkali kami memungkiri kekuatan kami. Kami harusnya bisa menanggung, tapi kami pura-pura tidak bisa. Kami harusnya masih bisa berharap, tapi kami setelah membawa perasaan kami begitu rupa. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami dan tolong kami. Kalau karena satu pemikiran ini kami masih merasa berat, berarti kami perlu pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami harus bilang, katakan banyak terima kasih Tuhan. Seringkali dari contoh hidupku kami kurang dapat meneladaninya. Sementara Engkau sudah meninggalkan banyak teladan hidup di dalam pelayanan. Tiap hari Engkau mengalami penderitaan, kesusahan, tapi Engkau tidak pernah mengeluh. Engkau tidak pernah mengeluh. Engkau selalu mengucap syukur. Tuhan tolong umat-Mu. Tuhan tolong dari hari ke hari. Pagari hidup kami semua Tuhan. Pagarilah hidup anggota-anggota di setiap rumah jemaat-Mu. Pagari kami dengan keamanan dari Tuhan. Di dalam aktivitas kami, Tuhan yang akan menjaganya. Keluar masuk rumah kami, Tuhan menjaganya. Halaukan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan peperangan-peperangan iman mereka, pergumulan-pergumulan mereka. Di samping juga mungkin ketekunan mereka, kesetiaan mereka, korban-korban mereka, pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan berkati juga. Sesi rumah Tuhan berkati, pekerjaanmu Tuhan berkati. Kalau ada yang mungkin sedang terpuruk, Tuhan, dengan waktu-Mu kami percaya Engkau akan angkat kami kembali. Tapi angkat dulu hati kami, angkat dulu keberatan hati kami. Biarlah hidup kami jalani itu dengan senang hati dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pulang sebentar, Tuhan jaga kami di jalan. Jauh maupun dekat, berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan jagai. Kami terhindar dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu. Berkati ya Tuhan semua korban-korban mereka. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa-bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
jemaat yang diberkati bersama kita berkata, amin.